Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar SMP Negeri 2 Keras dalam melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah untuk putra-putri siswa kelas 7 baru tahun 2020. Selamat mengikuti. Anak-anakku yang manis, apakah kalian masih duduk di sana? Nah, pada pagi hari ini Bu Guru akan berbicara dengan kalian tentang bagaimana cara belajar efektif. Nah, bagaimana anak-anak? Siap ya? Kita mulai. Bagaimanakah caranya kita bisa belajar efektif? Sementara pada saat ini di antara kita masih ada sahabat kita yang namanya Corona. Mari kita waspada terhadap Corona. Di saat dunia berbicara tentang Corona dan bahayanya, apapun yang terjadi kita tetap harus waspada dan kita harus tetap belajar. Mengapa? Karena kita masih mempunyai masa depan yang jauh di ujung sana. Nah, lantas bagaimanakah caranya kita harus sekolah, sementara kita harus selalu menjaga jarak dengan teman? Kita harus selalu memakai masker. Bolehkah kita sekolah? Aku kangen sekolah. Aku kangen teman-temanku. Aku kangen bapak ibu guruku. Dan aku juga kangen kantinku. Nah, bagaimana caranya saya harus belajar? Bagaimana caranya kita harus belajar? Apakah aku harus membaca buku sendiri di rumah? Atau aku harus datang ke rumah temanku? Atau datang ke rumah guruku? Kalau aku belajar berkelompok, bisakah aku belajar sendiri? Bagaimanakah? Kemanakah aku harus belajar? Sementara di sana sini masih banyak yang ditutup. Di sana sini tidak boleh dikunjungi. Apakah aku harus belajar di rumah sendiri? Nah, inilah jawabannya. Anak-anak yang berbahagia, Bu Guru sangat bangga dengan kalian yang benar-benar bersemangat untuk belajar. Kemana harus belajar, di mana harus belajar, bagaimana caranya belajar, dengan siapa harus belajar, dan tentu saja dengan sebuah pertanyaan, apa yang harus dipelajari. Di sini Bu Guru menyatakan bahwa pemerintah mempunyai program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang namanya Guru Berbagi. Jadi, marilah bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru kita mengikuti Guru Berbagi atau acara Rumah Belajar. Di mana rumah belajar itu? Yaitu ada di jaringan internet atau belajar secara daring. Nah, agar proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya sangat maksimal, maka proses pembelajaran daring ini perlu persiapan-persiapan yang matang. Adapun yang perlu dipersiapkan yaitu oleh sekolah, guru, murid maupun wali murid atau seluruh masyarakat sekolah. Untuk pihak sekolah ini harus mempersiapkan beberapa hal, antara lain menyiapkan program pembelajaran daring. Yang kedua, menyiapkan sarana prasarana untuk daring. Yang ketiga, memfasilitasi guru untuk pembelajaran daring. Nah, agar anak-anak nanti bisa belajar dengan lancar, guru pun harus mempersiapkan banyak hal. Di masa pandemi ini, guru harus melaksanakan kegiatan sekolah tetap seperti biasanya, melayani peserta didik secara terprogram,
melalui daring. Yang pertama, guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran daring. Yang kedua, guru harus menyampaikan materi dan tugas kepada siswa. Yang ketiga, menerima umpan balik dari siswa. Nah, sekarang bagaimana dengan gilirannya siswa? Ada banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama, siswa harus selalu menjaga kesehatan lahir dan batin. Yang kedua, siswa harus tetap belajar dari rumah. Yang ketiga, siswa harus banyak-banyak berdoa. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk melakukan hal itu? Hal-hal penting yang harus dilaksanakan oleh peserta didik atau anak-anak selama masa pandemik. Yang pertama, menyiapkan buku-buku pelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan Bapak Ibu Guru. Yang kedua, memakai pakaian sopan selama proses belajar dari rumah. Yang ketiga, mengikuti semua instruksi dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Yang keempat, mengatur waktu kegiatan BDR atau belajar dari rumah bersama-sama dengan orang tua. Bagaimana? Apakah anak-anak hari ini masih didampingi oleh Bapak Ibu di rumah? Terima kasih. Kita lanjutkan dengan catatan yang berikutnya. Nah, mari kita belajar. Belajar secara efektif. Artinya, di dalam pembelajaran itu, kita harus mentargetkan bahwa belajar kita harus berhasil. Bagaimana supaya kita berhasil dalam belajar? Maka anak-anak harus suka dan harus mau membaca, mendengarkan, mencatat, mempraktikkan atau melakukan. Kalau 5 hal itu dilakukan secara efektif, secara sungguh-sungguh, maka insya Allah belajar anak-anak akan memberikan hasil yang baik. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan efisien? Artinya, ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita memperoleh hasil yang baik dengan keadaan yang hemat. Hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga, tetapi hasilnya maksimal. Nah, apakah anak-anak pernah mencoba seperti itu? Kalau sudah, alhamdulillah kita lanjutkan. Kalau belum, marilah kita mulai hari ini. Kita harus belajar yang efektif dan menghasilkan yang efisien. Demikian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang mungkin masih duduk manis bersama Bapak Ibu atau keluarga di rumah. Demikianlah tadi peran sekolah, peran guru, dan peran murid dalam rangka meningkatkan belajar yang efektif. Nah, bagaimana sekarang dengan peran orang tua? Peran orang tua selama anak melaksanakan belajar dari rumah. Yang pertama, mohon untuk menyediakan tempat yang nyaman, makan dan minum sehat, serta memastikan bahwa anak-anak tidak keluar rumah saat belajar dari rumah. Yang kedua, mohon Bapak Ibu untuk menyediakan sarana yang harus dimiliki oleh siswa dalam kegiatan belajar dari rumah, misalnya seperti HP, laptop, buku paket, maksud saya paket data, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, memastikan putra-putri kita mengikuti pembelajaran dan melakukan pendampingan dalam proses kegiatan belajar dari rumah. Is okay? Nah, akhirnya sampailah kita pada lingkaran yang penuh, lingkaran yang bulat, yang di dalamnya ada 3 poin. Kekompakan antara siswa,
guru, dan orang tua murid, insya Allah akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan hasil yang efektif dan efisien. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar, Bapak Ibu di rumah tetap setia mendampingi, dan kita berharap anak-anak kita jadilah kusuma bangsa, jadilah anak-anak yang soleh dan solehah, jadilah anak-anak yang berguna bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin. Alhamdulillah Alamin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih nyaman, dalam suasana tatap muka bersama-sama di sekolah nanti. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang kurang jelas, anak-anak atau Bapak Ibu di rumah bisa menanyakan langsung lewat WA group atau lewat apa saja yang bisa kita gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.